Yo halo guys, balik lagi bareng Mimin di channel Alur Anime. Kali ini ya seperti biasanya sampai para penonton pun ikut bosan, yaitu alur cerita dari anime Kanpeki Sugite. Setelah kemarin kita mulai dari episode 7 dan 8, kali ini Mimin bakalan lanjut ke episode 9 dan 10. Ya itu kemungkinannya. Kalau enggak ya paling cuma episode 9-nya aja untuk kali ini. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita mulai. Ini dia konten alur cerita animenya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan sikat. Cerita diawali di sebuah hutan yang gelap. Mia dan pasukannya sedang melawan para monster yang bermunculan di mana-mana. Mia sudah mulai kewalahan, namun meskipun Hildegard membantu membuat pilar, tapi itu hanya bisa menahannya sementara. Dan juga si Julius yang masih belum sadar akan bahayanya, maka dari itu Mia harus cepat-cepat melengsarkan si Julius itu. Mia merasakan hawa yang mengerikan dari dalam hutan yang menandakan dunia iblis yang semakin dekat. Sementara Pilia yang sedang memantau situasi dunia didatangi oleh Erja dan Mamon. Erja membicarakan tentang hal gila yang akan dilakukan oleh Pilia, yaitu teknik konvergensi. Erja berkata apakah masih sempat. Pilia dengan pasti menjawab iya. Mamon yang ikut berbicara langsung dipotong kepalanya. Erja kembali berkata banyak banget anjing kembali berkata ini bangsa. Erja berkata berapa lama lagi Jetonia akan hancur. Pilia menjawab sekitar 4 hari lagi. Lalu tiba-tiba Pangeran Richard datang dan mengetahui tentang kebenaran itu. Pilia pun memperkenalkan mereka, tapi Erja cukup mandiri memperkenalkan dirinya beserta familiarnya. Erja berkata pada Richard kalau gereja pasti sudah memberi kabar pada kerajaan. Richard yang sudah tahu kini memberi kabar buruk kepada Pilia bahwa pasukan yang dikirimkan ke Jetonia tidak diizinkan masuk ke dalamnya karena dengan alasan memanfaatkan keadaan untuk penjajah dan mendengar kehancuran dalam waktu 4 hari, maka pasukan mungkin akan dipaksa kembali karena itu adalah aset berharga Panakota. Erja setuju dengan alasan itu karena jika Asmodeus bangkit, maka Panakota yang menggunakan pelindung sekalipun akan ternodai karena incarannya adalah Pilia. Malamnya Pilia yang terdiam mengingat omongan dari Erja. Erja berkata mengenai lingkaran kebangkitan. Pilia yang mengetahui hal itu berkata kalau saat tubuh kita mati atau membusuk, jiwa itu akan terlahir baru, ya ibaratnya reinkarnasi. Erja bertanya kemana kira-kira jiwa Piana itu pergi. Pilia lalu diberitahu kalau jiwa Piana ada di dalam diri Pilia. Pilia pun kebingungan mengenai itu, namun Mamon malah nyeletuk. Anjing nyeletuk gak tuh? Erja lalu menjelaskan kalau Asmodeus jatuh cinta pada Piana saat mereka bertarung dulu. Ya Mamon pun berkata sesuatu meskipun tidak terlalu penting. Ya setidaknya itulah tujuan untuk mendapatkan kembali cinta yang ditolak selama 400 tahun. Pilia yang sedang memikirkan tentang cinta didatangi oleh Ospat dan Lena. Ospat sudah mendengar semuanya dari kakaknya. Dari mulai pasukan, keadaan Jetonia dan bangkitnya sang Asmodeus. Ospat lalu berkata jangan memikul semuanya sendirian, sempat ingin mengatakan karena ada aku di sini. Langsung terhenti dan diganti menjadi karena ada rekan Panakota yang siap membantu. Pilia pun merasa kalau kata-kata dari Ospat selalu membuatnya tenang. Ospat lalu membuat sebuah janji kalau semua ini selesai, Ospat ingin mengajak Pilia makan bersama. Pilia tidak masalah dan menghayukan ajakan dari pendamping masa depannya itu. Dia pun melihat senyuman dari Ospat yang membuat Pilia salting. Di Jetonia pesta akan terjadi di mana sebuah kehancuran akan dimulai. Dan Mia berkata kalau mereka masih saja tidak sadar dengan keadaan yang saat ini sedang terjadi. Seakan mereka memang berpura-pura tidak mengetahuinya. Namun kali ini, Mia akan membongkar semuanya dan akan mengumpulkan semua persediaan untuk melawan dunia iblis. Julius menggoda Mia dan bahkan sekarang dia sudah berani menyentuh Mia dengan tangan kotornya. Bahkan Mia sendiri sampai tidak terlihat menyukai itu, namun dia harus terus berakting. Tidak lama Bro Penland datang, sambil berkata apakah Julius menikmati pestanya dengan nada tinggi. Julius dengan nada senang berkata kalau ini sangat menyenangkan. Yang dimana pesta ini bertujuan mengumpulkan semuanya. Orang-orang terlihat terkejut dengan kehadiran Pangeran Fernand. Dengan gagahnya, Fernand berkata pada semua orang mengenai krisis yang saat ini sedang terjadi. Namun dengan penuh keyakinan dia berkata kalau dia akan membuat krisis itu selesai.
Mendengar itu membuat orang-orang di sana percaya dan bertepuk tangan. Dengan wajah yang cukup pucat, dia bersyukur kalau kata-kata itu berhasil disampaikan. Mia sempat berkata kalau itu luar biasa, namun Julius datang dan memotong pembicaraan itu. Fernand yang batuk-batuk lalu pergi dan meminum obatnya. Julius lalu berkata pada Mia bagaimana kalau kita umumkan saja jadwal pernikahan mereka. Mia dengan wajah kesal mencoba berkata kalau mereka harus menunggu badai yang terjadi kali ini selesai. Pesta pun berlanjut ke acara minum bersama. Julius menyodorkan minuman kepada kakaknya yang terlihat kurang baik-baik saja. Dengan sambutan dari keluarga Ananauer, maka pesta pun dimulai. Namun sebuah suara terdengar di mana Fernand batuk-batuk. Bukan batuk-batuk biasa, tapi kali ini dengan darah. Sontak hal itu membuat Mia terkejut. Fernand yang ambruk sempat berkata apa yang dilakukan oleh Julius. Dan dengan kejamnya Julius berbicara, "Selamat tinggal, Oni-chan." Fernand pun jatuh tak sadarkan diri. Mia yang melihat itu seakan sangat terpukul. Padahal orang-orang yang melihat itu tidak percaya kecuali si Marquis yang seakan-akan itu memang sudah sebuah rencana. Dia pun mencoba menyembuhkannya dengan segala cara sihir. Namun hal itu dilarang oleh Julius dan dia menarik tangan Mia dengan kasar. Mia bertanya dengan kesal kenapa dia menghentikannya. Dan disinilah sifat bajingan dari si Julius keluar. Mia mencoba berkata untuk menunggu keputusan dari sang raja. Namun si Julius berkata, "Lihatlah kondisi sekarang." Lalu tidak lama dari situ seseorang datang dan membawa kabar bahwa sang raja sudah tiada. Hal itu membuat Mia semakin terpukul, serta orang-orang yang tidak percaya dengan kabar itu. Julius lalu mulai mengeluarkan suara sang pilain dan mulai berkata kalau kali ini tidak ada yang akan bisa menghalanginya. Sekarang dia bebas dan inilah yang akan terjadi jika ada yang menghalanginya. Mia dengan kesal berkata kenapa dia melakukan itu. Namun Julius tidak mempedulikan itu dan berkata bahwa Mia akan direkomendasikan menjadi ratu. Dan mereka akan menikah hari ini juga. Julius yang akan menyerang Mia pun lalu terhenti dengan suara yang mengejutkan semua orang. Suara yang awalnya dikira sudah mati, yaitu Fernand. Julius dengan terkejut berkata kenapa? Fernand menjawab bukan karena sihir kebangkitan, tapi dia sudah tahu kalau si Julius akan merencanakan semua ini. Mia ternyata mendapatkan informasi itu dari anaknya Marquis yang kita temui di episode sebelumnya. Fernand lalu menjelaskan kalau dia sudah meminum penawar racun dan menggunakan kantong darah yang lalu dipecahkan setelah dia berpura-pura meminum wine dan lalu terjatuh secara dramatis dengan akting yang memukau. Julius yang tertawa malu pun kembali dibuat terkejut kalau sang raja masih hidup. Anjing kena mental gitu. Bahwa sang pembunuh yang dikirim Julius semua sudah dihabisi oleh siapa? Ya, ninja kesayangan kita semua. Julius pun terlihat kesal, bahkan orang-orang yang mendengar pun berbicara kalau dia bisa dihukum mati. Fernand pun berkata hal yang sama. Mending jadi tumbal monster sih kata Aing mah. Julius selalu berkata dengan nada tinggi bahwa dia lebih cocok menjadi raja dibanding dirinya. Dari segi manapun dia sangat cocok, bahkan orang-orang akan mendukung dia. Fernand lalu berkata untuk coba berkata sekali lagi di hadapan semua orang yang kini sudah tidak percaya. Mia yang melihat itu kini tinggal menunggu kehancurannya. Julius lalu berkata kepada Mia bahwa Mia pasti dipaksa oleh Fernand melakukan rencana itu. Namun Mia dengan dingin berkata sebaliknya. Dia pun berkata mengenai janjinya untuk angkat setinggi mungkin, lalu akan menghancurkannya. Di hadapan Julius langsung dia berkata kalau itu adalah rencananya. Pukulan yang keras bagi sang bajingan Julius. Mia dalam hatinya berkata kalau dia mengumpulkan semua dari saksi, pangeran dan pendukung yang netral, serta memanfaatkan kondisi sekarang di Jetonia. Mia pun dengan tegas berkata bahwa atas tindakannya maka dia dinyatakan bersalah, dan atas di bawah naungan hukum maka pertunangan mereka dibatalkan. Julius semakin terpukul dan berkata bahwa dia akan membuat Mia bahagia. Mia yang sudah mulai kesal berkata bahwa jangan mengatur kebahagiaannya. Ayah Mia lalu berkata kenapa dia melakukan itu. Mia yang sudah di puncak emosinya berkata bahwa mereka sudah memperlakukan Pilia seperti sampah. Pilia sudah memberikan segalanya agar dia diakui oleh orang yang dianggap orang tuanya, hingga dia menjadi saint terbaik, dan balasan mereka hanya sebuah injakan yang lalu menjualnya demi sebuah uang. Mia menangis dan meminta kembalikan kakaknya. Julius yang melihat itu bertanya-tanya mengapa harus ada nama dia di saat seperti ini. Kilas balik Julius pun terjadi di mana dia pandai dalam segala bidang tanpa harus berusaha keras. Dan dia menganggap remeh yang lainnya, hingga ayahnya berkata untuk memperbaiki sikapnya.
dan dia merasa lebih cocok menjadi seorang raja dibanding ayah dan kakaknya yang tidak kompeten dan sakit-sakitan. Namun berubah saat Pilia datang ke hadapannya, yang merasa dia menjadi musuh terbesarnya. Julius pun bangkit dan berkata kalau Mialah yang akan dihukum. Namun saat dia menyuruh seseorang untuk menangkap Mia dan Fernand, tidak ada yang mau. Dan terdengarlah suara seseorang yang menyuruhnya berhenti, yaitu sang pelayan tua. Julius dengan kasar berkata bahwa siapa dia, namun dengan hentakan tongkat yang berkarisma, di mana itu adalah sang raja yang kini marah kepada Julius. Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Mohon maaf jika video kali ini kurang perform. Ya wajar, belum terbiasa juga gue dengan ngedit di laptop. Biasa pakai KineMaster ya kan. Jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah sini. Mimin izin pamit dan ya, see you.